Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan untuk sahabat semua. Alhamdulillah, saya ini sekarang berada di Pondok Pesantren Al-Hidayah yang ada di Sulawesi Utara, cabang Temboro, Magetan. Pondok ini sudah berdiri lebih kurang 4 tahun. Alhamdulillah, saya ini bukan sendirian, tapi saat ini saya bersama Ustaz Ropik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Abang bagaimana? Sehat-sehat. Ya, Ustaz Ropik salah satu pengajar yang ada di sini, di pondok. Kurang lebih mau masuk 2 tahun Ustaz ya? Sudah 3 tahunan. Masuk 3 tahun ini, lupa. Ustaz dari Lampung, jauh-jauh ya. Berapa jam itu, mungkin 4 jam, hampir 5 jam penerbangan ya, atau 4 jam ya. Kalau penerbangan 4 jam lebih lah. 4 jam lebih ya. Iya. Itu kalau penerbangan. Kalau naik kapal lumayan juga kerasanya itu kemarin. Bangun masih di udara, bangun masih di udara. Biasa begitu kita rasakan gitu. Tergantung kelelahan apa tidak kelelahan. Oh ya Sat, ini masih terganjal-ganjal ini. Ini kena udah momen pergantian tahun nih, biasa kan? Bukan, kita pun kadang-kadang ya terbawa-bawa secara nggak sengaja mungkin kan. Boleh nggak gitu ya? Bukan saya aja, tapi maksudnya kita sebagai muslim ini bagaimana kira-kira pandangan Ustadz? Merayakan tahun baru gitu. Ya, merayakan tahun baru. Jadi kalau hukum, istilahnya hukum, bagaimana hukum orang Islam merayakan tahun baru gitu ya Bang ya. Jadi kita tarik lagi ke sejarah awal. Jadi sejarahnya sebenarnya ini tahun baru ini dulu pencetusnya adalah Kaisar Romawi. Jadi Kaisar Romawi, dia memimpin Romawi. Dia ini mempunyai satu istilahnya, mempunyai satu rasa ingin buat mendeklarasikan keinginan dia. Dia ini membuat tahun baru yang dia hadiahkan untuk persembahan kepada yang namanya Dewa Janus. Dewa Janus. Jadi Dewa Janus ini yang orang Romawi sembah, Dewa Janus. Digambarkan Dewa Janus ini mempunyai 2 wajah, yang satu bisa melihat masa depan, yang satu bisa melihat masa lalu. Dewa Janus. Nah, karena itu Kaisar Romawi membuat namanya Tahun Baru Masehi, diawali dengan Januari untuk menghormati kepada Dewa Janus. Itu sejarah awalnya seperti itu. Berarti lebih 2000 tahun ya? Iya. Terus bagaimana kalau orang Islam merayakan tahun baru? Nah, ini hukum orang Islam merayakan tahun baru ini kita masuk ke ranah khilaf. Oh gitu. Ini ada ulama yang mengatakan seperti ini. Ringkasnya tahun baru itu ada dua qaul yang mengatakan. Yang pertama itu haram. Hukum merayakan tahun baru itu haram secara mutlak. Karena apa? Karena di situ ada tasabuh bil kufar. Kita ada istilah menyerupai orang-orang kafir. Dalam segi perayaannya kan, malam tahun baru kan Masya Allah, kemaksiatan yang kadang-kadang belum ada selama berbulan-bulan. Ketika tahun baru keluarlah maksiat itu. Ya mungkin paling ringan-ringannya kembang api lah, mengambil-amburkan harta kan, meniup trompet lagi, bakar duit ya. Jadi kalau yang pertama itu, kalau niatnya kita merayakan tahun baru untuk menyerupai orang-orang kafir, itu haram hukumnya. Haram itu maknanya bagaimana? Kalau kita seperti itu, niat kita menyerupai orang-orang kafir, berdosa kita. Sedangkan kita juga sebenarnya ada tahun baru Islam, Muharram itu. Kadang kita merayakan tahun baru Masehi, sedangkan tahun baru Muharram kita nggak tahu, udah tahun baru ini ya. Malah udah lewat lagi ya. Saking memang kita ini istilahnya kayak kurang menghargai Islam.
Padahal semua yang perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam, berhubungan dengan baginda Nabi itu bernilai pahala semua. Tapi kita ini tahun baru Islam sendiri nggak tahu, malah merayakan tahun baru orang-orang kafir kan seperti itu. Jadi kalau yang pertama tadi mengatakan haram. Kalau yang kedua ini ditafsil. Kalau yang kedua itu diperbolehkan Ya. dengan niat, catatannya dengan niat kita ini merayakannya itu kalau dengan niat merayakannya tidak untuk menyerupai orang-orang kafir, itu masih ada dua lagi tafsilannya. Yang pertama, kalau dirayakan dengan cara Islami, misalnya kita ya pas malam tahun baru kita sholawatan, atau silaturahim, atau bersedekah, atau malah memperbanyak amalan pas malam tahun baru, itu masih diperbolehkan Islam. Kalau di Lombok ada itu, Ustaz. Mereka dai-dai ini datang ke pantai-pantai silaturahmi, Ya, mengingatkan bahwa pentingnya agama. Ya, istilahnya agama. tetap- Itu di NTB ya, dulu-dulu ya. Setahu saya begitu. Jadi kesempatan untuk silaturahmi, orang keluar semua kan? iya. Jadi Tapi juga kalau nanti perayaannya juga masih menyerupai orang-orang kafir juga kenanya haram juga. Karena menyerupai orang-orang kafir lagi. iya ya. Ini trompet lagi. Iya. Kalau dai itu enggak lah. Silaturahmi bawa ke masjid ya. Intinya Ya bawa ke bagus masjid. kalau pas tahun baru itu malah mumpung banyak orang kita ajak ke iya. masjid sama-sama ingat kepada Allah. Malam tahun baru ini perbanyak amalan, sholat tahajud itu malah bagus. Iya. Itu yang saya lihat di NTB ya. Ya. Kalau orang Islam itu sebenarnya mau tahun baru, mau tahun lama, itu tetap usaha meningkatkan amalan. Akhirnya seperti itu. Iya, iya. Momen tahun baru itu bagus juga buat mengintrospeksi diri. Selama tahun ini saya itu sudah sedekah berapa banyak. Selama tahun ini saya puasa berapa hari. Harusnya seperti itu, introspeksi diri. Itu malah bagus juga kalau dijadikan saat-saat buat introspeksi diri. Menghisap diri ya. Ya, menghisap diri. Selama 1 tahun apa ya? Saya banyak kebaikan atau malah keburukan yang saya lakukan, itu malah bagus kalau tahun barunya digunakan untuk menghisap diri, menghitung-hitung amalan kita. Ya intinya semua perkara kalau kita hubungkan dengan agama itu insya Allah timbulnya kebaikan-kebaikan terus. Momen tahun baru kita hubungkan dengan kebaikan, dengan agama, insya Allah timbulnya kan kebaikan-kebaikan. Yang jelas umur berkurang, Ustaz. Ya, yang jelas umur berkurang. Jatah 63, udah tambah lagi, potong lagi 1 tahun, potong lagi. Ya itu kan? Hah? Betul sekali. Pendek umur bertambah, makin tahun baru berarti makin pendek, ya kan? Ya itu Ustaz, mungkin bagaimana nih santri-santri di sini, kurikulumnya berapa orang yang sudah hafiz Quran, Ustaz? Ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu ini kemarin baru ada 1 santri yang kubro. Jadi kita ini ada program kita itu ada diniyah dan tahfidzul Quran. Ini untuk diniyah itu programnya kita mempelajari kitab-kitab kuning. Kitab-kitab kuning ya nggak cuma kitab kuning itu sebenarnya kitab-kitab ulama salaf. Cuma karena kebanyakan dicetak dengan warna kuning, makanya penyebutannya kitab kuning. Gitu. Oh, begitu. Sejarahnya seperti itu, bukan cuma kitab yang warna kuning, terus kitab yang warna putih, kitab apa namanya? Karena warna kuning, akhirnya dibilang kuning. Kebanyakan dicetak warna kuning, cuma sekarang banyak juga yang di warna putih. Nah, itu programnya diantaranya diniyah dan tahfidz. Diniyah itu mempelajari itu ilmu-ilmu alat seperti tata cara bahasa Arab dari mulai dasar. Setelah itu nanti ada lagi fikih, setelah itu ada ilmu tauhid, tentang keimanan, terus ada lagi ilmu tajwid, dan masih banyak lagi pengembangan ilmu yang lain. Nah, di antaranya lagi program kita di sini adalah tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran itu kita santri yang mungkin ketika mulai mondok itu di rumahnya memang dari nol, dari Iqra mungkin. Ya, kita bimbing dari sini dari awal. Nah, Iqra, setelah itu ketika sudah mulai benar bacaannya nanti dinaikkan di Al-Qur'an itu binazor nanti itu namanya. Setelah itu nanti akan naik kalau sudah lancar bagus bacaannya
akan dinaikkan lagi kelas hafalan. Kelas hafalan pun ada beberapa tahap. Nanti kalau awal-awal itu tahap namanya kelas mufassal. Mufassal itu nanti dia menghafal surat-surat yang penting. Setelah itu nanti meningkat, kalau hafalannya sudah lancar lagi, bisa sampai tingkatan hatam Al-Quran. Dan caranya pun nanti kita ada program sabak sabki manzil untuk menghafalkan Al-Quran. Soalnya kalau kita cuma menghafal saja itu kadang-kadang hari ini hafal satu halaman nih, besok satu ayat pun nggak ingat, kadang-kadang seperti itu. Bisa lupa begitu? Bisa lupa. Oleh karena itu kita ada program namanya sabak sabki manzil. Sabak ini kita program hafalan baru. Hafalan baru biasanya santri-santri ini ada hafalan baru setiap hari, itu wajib menyetorkan hafalan baru. Setelah itu ada namanya program sabki. Sabki itu mengulang hafalan yang kemarin dan beberapa hari yang dekat. Terus ada lagi program namanya manzil. Manzil ini mengulang hafalan yang sudah lama. Mungkin kalau misalnya hafal 5 juz, ini juz sampai juz 5 nih. Nanti manzil programnya menghafalkan, mengelancarkan lagi hafalan dari juz 1 atau juz 2. Nah, insya Allah kalau santri-santri sudah seperti itu, istiqomah seperti itu, lama-lama insya Allah hafalannya akan terjaga. Dan memang keinginan kita itu memang santri itu hafal Al-Quran 30 juz dan keadaan lancar terus sebagaimana dia itu hafal Al-Fatihah. Maknanya bagaimana hafal Al-Fatihah? Ya ibaratnya ketika bangun tidur langsung ingat. Kalau kita kan Al-Fatihah mau dibolak-balik bagaimana? Bangun tidur suruh baca Al-Fatihah insya Allah ingat. Spontan ya? Spontanitas. Terus berapa lama itu menghafal yang 30 juz kubro itu berapa lama? Dia salah satu santri tadi. Dia kurang lebih ya 2 tahunan. 2 tahunan. Kategori cepat sudah. Ya alhamdulillah. Itu belum lagi diniyahnya, Ya. belum lagi Qurannya, belum lagi yang lain ya. Bisa menghafal itu berarti cepat itu. Dan juga kita di sini kan ada hafalan-hafalan kitab. Kemarin diantaranya ada anak-anak yang disebutkan pas ada kunjungan kiai kemarin kan. Dilaporin ya. Dilaporin ada beberapa anak yang hafal kitab hadis mi'ah. Hadis mi'ah itu 100 hadis, kumpulan 100 hadis. Kadang-kadang kita ini hafal 2 hadis sudah lupa. Mereka sudah 100 hadis. 10 aja ulang-ulang terus lupa lagi, ulang lagi lupa lagi. Begitu. Iya. Ya, mungkin masih anak-anak, alhamdulillah ya, anak-anak ini ya, masih daya ingatnya apa-apanya. Kalau dia udah hafal sampai tua dia ingat. Nah, itu anak-anak kan biasa begitu kan. Makanya kadang-kadang memori anak-anak tuh sampai tua kita kalau memori waktu kita anak-anak masih ingat apa yang kita lakukan anak-anak kan. Ya memang kan ada pepatah mengatakan belajar di waktu muda seperti mengukir di atas batu. Kalau belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air. Memang ya begitu susahnya ya? Seperti itu ya Pak. Iya, tapi cerita-cerita zaman dahulu banyak juga sih ulama-ulama yang 40 tahun baru mondok, 60 tahun baru mondok. 40 tahun baru mondok. 60 tahun udah. Juga ada juga. Cuma kan ya semua pilihan Allah menghendaki seperti itu. Tapi intinya untuk belajar ini nggak ada batasan waktu. Selagi nyawa kita masih ada ya kita masih bisa belajar. Terus kurikulum yang lain Ustaz? Kita juga di sini ada selain program itu kita ada program seperti ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler diantaranya sini Furusia, boxing. Boxing, ya. Boxing dari mana? Dulu sih Thailand itu. Thailand. Cuma kan ketika di Temboro ya sudah dari Temboro sekarang seperti itu. Terus diantaranya alhamdulillah ekstrakurikuler di pondok juga ada memanah ya, berkuda. Sunnah semua Ustaz ya? Sunnah semua, pokoknya. Berenang Ustaz? Berenang insyaallah karena alhamdulillah tempat kita ini dekat pantai. Mungkin anak-anak setiap hari Kamis kita ajak ke pantai latihan berenang. Rata-rata sudah bisa renang atau ada yang belum juga? Alhamdulillah rata-rata sudah bisa. Biarpun orang kekar, ini waktu saya jumpa kawan, dia bilang biarpun dia kekar, kalau dalam peperangan ketemu sungai, laut itu langsung ciut.
Makanya perlu orang tuh bisa renang. Jadi lihat laut, lihat sungai, nggak takut gitu kan? Dan memang itu Rasulullah SAW sudah memerintahkan seperti itu. Sebelum orang-orang meneliti, memang sudah diteliti dulu. Rasulullah SAW sudah mengetahui itu dari Allah SWT. Alimu auladakum asibahah warimayah warukubal khoil. Ajarilah anak-anak kalian berenang, memanah, dan menunggang kuda. Masya Allah, mungkin itu saja. Salam kebaikan untuk sahabat semua.